Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfi Susanti dengan akhir NIM 128. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis sebuah skripsi yang berjudul Peran Guru Kelas dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SD Negeri 3 Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Tibun. Adapun analisis yang pertama yaitu analisis tentang judul. Judul tersebut sudah bersifat jelas dan informatif karena fokus penelitian tersebut yaitu pada peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di SD Negeri 3 Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Adapun variabel Y dalam skripsi ini yaitu tentang minat belajar siswa, sedangkan variabel X-nya yaitu peran guru kelas. Judul ini hanya terdiri dari 18 kata sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Untuk kesimpulannya tentang analisis judul ini sudah memenuhi aspek dalam pemilihan judul yang tepat. Yang kedua, kita masuk kepada analisis bab 1 tentang pendahuluan. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Adapun pentingnya variabel Y dalam latar belakang ini yaitu minat belajar siswa diperlukan saat pembelajaran berlangsung karena dengan adanya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa akan dapat belajar dengan baik. Yang kedua yaitu tentang masalah variabel Y. Masalah variabel Y ini berdasarkan pada penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa itu berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Tapi dalam penelitian ini rata-rata minat belajar siswa tergolong rendah. Yang ketiga, ada penyebab atau faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama, siswa terkadang malas dalam mencatat pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Yang ketiga, saat jam masuk kelas, beberapa siswa masih berada di kantin. Yang keempat, itu ada bagian akibat dari variabel Y. Untuk bagian akibat ini, dalam skripsi ini belum sesuai atau tidak sesuai karena tidak terlihatnya adanya poin eksplisit yang membahas dan merujuk pada konsekuensi tertulis atau filosofis jangka panjang jika minat belajar siswa tersebut tidak diatasi. Yang kelima, itu ada solusi. Untuk solusi dalam skripsi ini memiliki subbab terpisah di penelitian dalam penelitian yang relevan dalam panduan skripsi. Yang keenam ada state of the art. Dalam poin ini merangkum penelitian terdahulu secara komprehensif yang terpisah dalam subbab. Yang terakhir itu ada kebaharuan atau novelty. Untuk kebaharuan ini belum sesuai karena wajib membuat narasi penegasan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kita masuk kepada poin yang kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa digabung antara poin identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah? Pada bagian dalam skripsi ini, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Di sini peneliti menggunakan istilah pertanyaan peneliti. Meskipun berbeda istilah, tetapi isinya selaras dan sejalan dengan kebutuhan panduan dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, dan memberikan batasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kita masuk kepada poin kelima yaitu tentang tujuan penulisan. Pada tujuan penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan panduan karena menggunakan subbab yaitu pada poin C, tujuan penelitian yang sesuai dengan poin-poin pertanyaan pada rumusan masalah, batasan masalah, dan identifikasi masalah. Selanjutnya kita masuk kepada poin ke-6 yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dalam skripsi ini itu sudah sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang diharapkan isinya mencakup manfaat secara teoritis dan praktis. Kita masuk kepada poin terakhir yaitu definisi operasional. Untuk pada bagian definisi operasional ini, di dalam skripsi ini tidak ada atau tidak sesuai. Seharusnya peneliti membuat definisi operasional, dikarenakan definisi operasional itu wajib dalam sebuah skripsi penelitian. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya Jamila Ayu Pardede dengan akhiran NIM 129 dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang analisis bab 2. Yang dimana analisis bab 2 ini ada 4 poin. Yang pertama itu tentang landasan teori, di mana landasan teori itu adalah yang menjadi dasar konseptual penelitian mengenai peran guru di dalam kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa. Poin nomor 2 yaitu tentang penelitian yang relevan, yang dimana bagian penelitian yang relevan pada bab 2 itu membandingkan penelitian skripsi ini dengan dua penelitian terdahulu, yaitu penelitian pertama yaitu penelitian Fatima pada tahun 2017, sedangkan yang kedua itu penelitian Gagas Abdullah Wahdani pada tahun 2007, yang dimana penelitian Fatima itu menunjukkan bahwa guru memiliki peran besar dalam membimbing karakter siswa. Dengan persamaannya pada skripsi ini, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti peran guru, tetapi objek dan fokusnya itu berbeda. Selanjutnya itu yang kedua tentang penelitian oleh Gagas Abdullah Wardani pada tahun 2007, yang dimana penelitian oleh Gagas Abdullah Wardani ini mengkaji peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran akidah hak, yang dimana persamaannya pada skripsi ini yaitu terikat pada fokus yang sama-sama membahas peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Poin yang ketiga yaitu tentang hipotesis, yang dimana pada bab 2 ini tidak memuat hipotesis karena metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif, karena tidak memerlukan perumusan seperti dalam penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya yang terakhir itu tentang kualitas produk, yang dimana tidak memuat bagian kualitatif produk karena penelitian ini bukan penelitian deskriptif kualitatif tentang peran guru di dalam kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Wiwi Ingriani dengan akhiran NIM 130 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bab 3. Adapun analisis bab 3 ini ada 6. Yang pertama, rancangan penelitian. Bab 3 menjelaskan rancangan penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji peran guru kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa. Penelitian ini menggambarkan kondisi nyata di lapangan tanpa manipulasi data. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 3 Sidodadi yang tercatat dalam data sekolah, yaitu 115 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun, karena penelitian berfokus pada peran guru kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa, maka sampel yang dipilih secara purposif adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 22 siswa menurut data siswa yang tersedia. Yang ketiga, variabel dan data. Peneliti tidak menggunakan variabel dan data penelitian seperti penelitian kuantitatif karena metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti tidak membagi variabel bebas dan terikat, tetapi menggunakan fokus penelitian yaitu peran guru kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini harus sesuai dengan pendekatan kualitatif, sehingga instrumen yang digunakan lebih menekankan pada alat bantu untuk menggali data mendalam dari subjek penelitian. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua yaitu penyajian data, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Yang keenam, langkah penelitian. Langkah penelitian dalam skripsi
ini mengikuti tahapan kualitatif yang bersifat sistematis dan berurutan. Sekian penyampaian analisis dari saya. Analisis berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dinda dengan akhiran NIM 131 ingin melanjutkan analisis dari kelompok kami yaitu tentang bab 4. Yang pertama itu pengantar bab 4. Nah, pengantar bab 4 ini berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SD Negeri 3 Sidodadi serta pembahasan temuan tersebut berdasarkan teori dan data lapangan. Pada bagian ini, peneliti menggambarkan kondisi nyata sekolah mulai dari sejarah berdiri lingkungan fisik, jumlah guru dan siswa, serta sarana prasarana yang ada sebagai konteks penelitian. Setelah selain itu, peneliti menyajikan hasil wawancara dokumentasi dan angket untuk menjelaskan bagaimana peran guru kelas dalam meningkatkan minat belajar siswa. Data menunjukkan bahwa guru telah menjalankan perannya sebagai pendidik, pembimbing, motivator, mediator, fasilitator, dan evaluator melalui penggunaan metode pembelajaran variatif dan penelitian dan memperluas motivasi. Selanjutnya yaitu penyajian hasil penelitian. Nah, pada bagian penyajian hasil penelitian ini yaitu pada bagian penyajian hasil penelitian, peneliti memaparkan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan angket secara faktual. Itu yang ketiga, analisis data. Nah, analisis data ini yaitu pada bab 4 dilakukan dengan mengelola seluruh temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu penelitian informasi penting yang berkaitan langsung dengan peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Peneliti kemudian melakukan penyajian data adalah bentuk uraian tabel serta kutipan wawancara untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai kondisi sekolah, peran guru, serta tingkat minat belajar siswa. Nah, setelah itu yaitu penelitian melakukan penerapan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola yang muncul dari data hasil analisis yang menunjukkan bahwa guru telah menjalankan perannya secara optimal melalui metode mengajar yang bervariasi, pembimbingan motivasi, dan penciptaan suasana belajar yang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian ini yaitu membahas hasil penelitian pada bab 4, menghubungkan temuan lapangan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2. Penelitian merujukkan bahwa guru kelas memiliki peran penting dalam meningkatkan minat belajar siswa yang tercermin melalui penggunaan metode pembelajaran bervariasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, serta pembagian kelompok. Temuan ini sejalan dengan teori peran guru sebagai pendidik, pembimbing, motivator, mediator, fasilitator, dan evaluator. Sekian dari saya, yaitu selanjutnya dengan analisis bab 5. Bab 5 analisis kesimpulan dalam pembahasan. Kesimpulan dalam bab 5 ini yaitu merangkum seluruh hasil analisis dan temuan penelitian mengenai peran keras dalam meningkatkan minat belajar siswa di SD Negeri 3 Sidodadi. Berdasarkan data angket wawancara dan observasi guru terkait menjalankan perannya dengan baik sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan fasilitator dari evaluator. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Meskipun skripsi ini tidak menuliskan
meskipun skripsi ini tidak menuliskan bagian keterbatasan secara langsung, beberapa keterbatasan dapat didefinisikan dari proses penelitian. Pertama yaitu penelitian hanya dilakukan pada satu kelas, yaitu kelas 5 SD Negeri 3 Sidodadi. Yang ketiga yaitu syarat untuk penelitian. Nah, berdasarkan temuan dari keterbatasan penelitian ini, yaitu temuan penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan subjek penelitian, tidak hanya fokus pada satu kelas, tetapi melibatkan beberapa tingkat kelas agar hasilnya lebih representatif. Sekian dari kelompok kami tentang penyampaian analisis. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang referensi. Referensi adalah rujukan atau sumber acuan yang digunakan oleh penulis atau peneliti dalam membuat sebuah karya ilmiah, seperti contoh pada penulisan skripsi. Penulisan referensi ini ada beberapa sumber. Yang pertama itu ada dari buku, dan yang kedua ada dari jurnal atau artikel. Untuk penulisan referensi ini itu ada dua. Yang pertama body note, dan yang kedua catatan kaki atau footnote. Untuk pembuatan body note, pada akhir paragraf itu di dalam penulisannya nama pengarang, setelah itu tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Untuk pada bagian awal kalimat itu nama pengarang di luar, baru di dalam kurung tahun terbit dan halaman yang dikutip. Selanjutnya penulisan footnote itu ada untuk jurnal dan buku. Contoh penulisan pada buku, yang pertama nama belakang penulis, nama awal penulis, judul buku, setelah itu tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit, serta halaman. Selanjutnya itu penulisan footnote pada jurnal. Yang pertama itu nama lengkap penulis, yang kedua judul jurnal, yang ketiga itu ada nama jurnal, Baiklah, selanjutnya itu masuk kepada contoh penulisan footnote pada jurnal. Itu yang untuk penulisannya nama lengkap penulis, judul jurnal, yang kedua nama jurnal, yang ketiga itu ada nomor, yang keempat isu, yang kelima itu tahun terbit jurnal, dan yang terakhir ada halaman. Untuk dimasukkan ke daftar pustaka, contoh dari buku, kita mengutip dari buku. Yang pertama itu ada nama penulis, nama awal penulis, nama akhir disingkat, satu titik, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya daftar pustaka diambil dari jurnal. Yang pertama nama penerbit, yang kedua tahun, yang ketiga ada judul jurnal, yang ketiga ada nama jurnal, yang keempat itu nomor jurnal, yang kelima isu, dan yang terakhir halaman. Sekian pembahasan dari saya. Akan dilanjutkan dari rekan saya. Saya Bibi Kriani dengan akhiran NIM 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian.